Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Fakultas Hukum, terutama teman-teman semuanya yang baru saja menjejakkan kaki, yang baru akan memulai tahap hidupnya menjadi seorang mahasiswa Fakultas Hukum, teman-teman semuanya. Nah, masalahnya kadang ada mahasiswa baru itu yang karena mungkin sudah ditunjukkan oleh kakaknya, abangnya, kakak kelasnya, tetangganya, bagaimana harusnya belajar di perguruan tinggi itu caranya seperti apa. Tapi juga mungkin ada yang masih belum tahu, teman-teman semuanya, ya. Masih meraba-raba sebenarnya bagaimana sih proses belajar di perguruan tinggi, khususnya di Fakultas Hukum. Saya menjelaskan ini berangkat dari pengalaman saya sebagai mahasiswa 26 tahun yang lalu, ya, di Fakultas Hukum UI Yogyakarta. Kemudian saya mengambil S2-nya di Gajah Mada dan S3-nya di UI. Dan berangkat juga dari pengalaman saya sebagai dosen yang sudah 19 tahun menjadi seorang dosen di Fakultas Hukum, teman-teman semuanya. Agar mahasiswa itu dapat menjadi lebih mudah dan lancar berkuliah, ada beberapa hal yang harus dipahami, teman-teman semuanya. Satu, mahasiswa itu ketika menjejakkan kakinya di perguruan tinggi, segera cari yang namanya buku panduan akademik. Apakah itu yang berbentuk fisik kah? Atau mungkin yang disediakan adalah dalam bentuk soft copy, teman-teman semuanya. Kenapa? Karena di situ akan diuraikan banyak hal positif. Ya, beberapa hal yang saya ingin tunjukkan. Pertama adalah biasanya tentang peta kurikulum. Semester 1 akan belajar apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, 6 apa, 7 apa. Ya. Sehingga mahasiswa bisa tahu, wah berarti semester 1 saya belajarnya mata kuliah ini. Nanti sebelum memulai semester 2 dia sudah tahu, wah semester 2-nya mata kuliahnya ini. Ya. Ini akan memudahkan. Kenapa? Pertama, biasanya dalam buku panduan akademik yang saya katakan bagus itu, ya, dia selain memunculkan nama, juga akan menuliskan mata kuliah itu akan belajar apa. Ya, kesyukur-syukur ada mata kuliahnya, kemudian ada uraiannya, begitu teman-teman semuanya, ya. Ada pokok-pokok perkuliahannya, dulu namanya RPS, teman-teman semuanya. Yang kedua, juga akan diuraikan buku apa saja yang harus dibaca oleh si mahasiswa baru itu. Pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, ilmu negara, contohnya begitu teman-teman semuanya. Apa buku-buku yang harus dibaca? Ya. Dan tidak kalah penting adalah disebutkan juga siapa dosen pengampu dari mata kuliah tersebut, teman-teman semuanya. Ya, jadi dia sudah tahu akan belajar apa, dia sudah tahu harus membaca buku apa, dan dia juga tahu siapa dosen pengampu. Apa gunanya Irawan kok harus mengetahui siapa dosen pengampu? Ya ini penting, karena setiap dosen itu mesti punya karakter yang berbeda-beda, sifat yang berbeda-beda, kebiasaan yang berbeda-beda. Contohnya, mungkin ada dosen yang mentoleransi mahasiswa terlambat, contohnya 10 menit, contohnya begitu dari jadwal semula. Tetapi ada dosen yang mungkin nggak bisa. Kalau mulainya jam 8, ya jam 8 itu sudah harus di kelas, teman-teman semuanya. Nah, saya termasuk yang terakhir ini. Kalau saya memang jadwalnya jam 8 pagi, maka saya minta ke diri saya dan juga seluruh mahasiswa di kelas saya, jam 8 itu sudah ready untuk belajar. Ya, kelas itu sudah ditutup, sudah dikunci, teman-teman semuanya. Kenapa? Karena kebetulan saya berprinsip kita harus saling menghormati, kita harus saling menghargai dan jangan zalim dengan orang lain. Kenapa? Karena kalau sudah kelas dimulai, maka masuklah yang terlambat tadi itu akan mengganggu konsentrasi orang yang sudah di kelas. Nah,
Nah, saya tidak mengatakan mana yang paling benar teman-teman semuanya begitu ya. Tetapi tentu penting bagi mahasiswa jangan sampai dia salah sikap. Maka cari tahu, wah kalau dosennya Bapak ini gimana nih? Apa yang kemudian yang dia senangi? Apa yang kemudian tingkah laku yang perlu dihindari kalau kuliah bersama beliau teman-teman semuanya. Gitu ya. Nah, kemudian juga sistem penilaian. Ada kampus yang menerapkan intervalnya adalah A, B, C, D, E. Tetapi ada juga yang menerapkan A, A-, B+, B, B-, seterusnya teman-teman semuanya. Karena Anda jadi bisa punya target untuk dapat nilai A, skor berapa yang harus dikejar teman-teman semuanya. Saya selalu bilang Anda harus mengejar prestasi itu, IPK itu ya harus dinilai stabil itu minimalnya di semester 4 teman-teman semuanya. Jadi 1, 2, 3, 4 itu adalah masa-masa yang berat bagi semua mahasiswa baru. Kenapa? Karena kalau di semester 1, 2, 3, 4 itu nilainya rendah, IP-nya rendah, maka untuk memperbaiki IPK sampai ke standar minimal itu akan sulit teman-teman semua. Ya, jangan pernah berpikir begini, Pak Irawan, apakah IP itu atau IPK, indeks prestasi itu mencerminkan kemampuan? Saya katakan memang tidak 100% menjamin, tetapi bahasa kasar saya, IPK tinggi tidak menjamin tentang kemampuan apakah betul-betul tercermin atau tidak. Ya, tetapi kalau IPK-nya rendah, itu pasti sudah mencerminkan kemampuan yang kurang teman-teman semuanya. Ya, apalagi kalau mahasiswanya tidak tipikal yang kemudian punya aktivitas lain gitu ya. Dia hanya konsentrasi di kuliah teman-teman semuanya. Dan ingat loh, kalau teman-teman nantinya setelah selesai fakultas hukum ingin bersaing di dunia kerja, ingin tes umpamanya menjadi seorang hakim, seorang jaksa, ya teman-teman semuanya, atau masuk menjadi bagian legal sebuah BUMN, tentu masing-masing institusi itu punya standar minimal IPK berapa yang harus dipenuhi oleh seorang mahasiswa teman-teman semuanya. Jangan sampai begini, betapa sedihnya teman-teman semuanya ya. Kalau IPK minimal sebuah pekerjaan itu adalah 3,2 umpamanya begitu ya, atau 3,25, tapi IPK Anda kemudian ya 3,1, 3,00 teman-teman semuanya. Apa yang bisa Anda lakukan gitu ya? Ya, Anda masih terbuka peluang untuk pekerjaan yang lain yang tidak meminta syarat IPK tinggi. Tetapi kalau memang cita-cita Anda adalah masuk di pekerjaan yang memang standar IPK-nya adalah 3,3 contohnya begitu, ya mau tidak mau, suka tidak suka, Anda nggak bisa lawan arus teman-teman semuanya. Jangan sia-siakan hidup Anda dan hidup saya, begitu ya. Ketika kita berkuliah menghabiskan waktu yang sama, ya. Orang lain kuliah 4 tahun, kita juga kuliah 4 tahun, tapi mereka sampai pada tujuannya, kita yang malah tidak teman-teman semuanya. Jadi gitu ya. Jadi tadi pahami kurikulumnya, kemudian juga siapa dosennya, apa buku yang dibaca, kemudian bagaimana sistem penilaian teman-teman semuanya. Nah, rekan-rekan semuanya, tugas mahasiswa bagi saya adalah lulus di semua mata kuliah. Ya. Tetapi mungkin ada kalanya kita memang tidak terlalu unggul dalam semua mata kuliah. Pak Irawan, ketertarikan saya adalah aspek hukum pidana. Saya kalau belajar viktimologi, kriminologi, hukum acara pidana, hukum pidana gitu ya. Kok saya semangat ya Pak? Tidak seperti bidang yang lain. Saya merasa ketemu jiwa saya itu ya di situ. Nah, kalau memang seperti itu ya
Selain yang lain itu Anda harus lulus. Nah, bidang pidana tolong didalami hingga seakar-akarnya. Sampai sedalam-dalamnya teman-teman semuanya. Jangan jadi mahasiswa yang rata-rata. Ya, saya S1, ketertarikan saya pada waktu itu terhadap hukum lingkungan teman-teman semuanya. Ya, saya tekuni itu teman-teman semuanya sehingga skripsi saya tentang hukum lingkungan. Ya, tesis saya yang MH juga hukum lingkungan kebenaran kaitannya, dan S3 saya juga hukum lingkungan teman-teman semuanya. Jadi kalau bisa kita itu punya penciri teman-teman semuanya. Pak, saya ingin bekerja di perusahaan logistik, contohnya begitu. Saya ingin bekerja di bidang jasa pengiriman barang. Ya, pahami hukum dagang, pahami hukum kontrak, pahami hukum pengangkutan, pahami hukum transportasi, pahami hukum asuransi. Nah, begitu teman-teman semuanya. Ya, ini kalau teman-teman, ini sedikit tips ya. Nanti kalau teman-teman bersedia, tolong tuliskan di kolom komentar. Saya akan banyak berikan tips-tips tentang bagaimana berkuliah di Fakultas Hukum, teman-teman semuanya. Karena saya katakan begini, hidup kita ini bagaikan kereta. Ya, kalau Anda pernah naik kereta api itu salah satu alat transportasi yang unik teman-teman semuanya. Sama-sama di rel berjalannya, tetapi tujuannya masing-masing. Dan yang jurusan Surabaya nggak risau dengan kereta jurusan Jakarta. Kenapa? Karena mereka punya segmen yang berbeda, mereka punya tujuan yang berbeda. Nah, itu yang ingin saya sampaikan teman-teman semuanya. Yuk, kalau sudah memilih menjadi mahasiswa Fakultas Hukum, yuk serius belajar, yuk kita tunjukkan prestasi, jangan sia-siakan hidup. Ya, syukur-syukur bisa 7 semester. Saya dulu 7 semester, teman-teman semuanya selesai S1-nya. Kalau tidak ya bolehlah 8 semester teman-teman semuanya. Ya, 4 tahun begitu. Dan dengan bekal yang bagus, Anda nanti akan masuk pada dunia yang senyatanya. Semangat, salam hormat dari saya, Irawan Harahap. Yuk kita majukan pendidikan hukum di Indonesia. Mantap. Pamit ya.